Aku, Umar Said Jongko Adinongko, Ketua Perkumpulan Sarekat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Wayang itu memberi kehidupan saya. Jadi semua dari wayang. Jadi itu maknanya luar biasa karena itu darah daging saya. Nama saya Subandi Gionto. Saya belajar menatah wayang itu mulai tahun 65. Sesungguhnya wayang itu kan sebuah tradisi. Tradisi itu dulu waktu pertama kali dicipta itu sesuatu yang modern kan gitu. Kalau saya punya pikiran bagaimana kita membuat sesuatu yang baru tapi masih berbasic pada tradisi. Termasuk saya membuat wayang, kadang-kadang orang masih melihat dari wayang-wayang saya yang sekarang yang kelihatan baru itu sesungguhnya hanya mungkin badannya saya tarik sedikit, saya panjangkan, kakinya saya panjangkan, kepalanya saya buat noleh, tetapi orang lihat itu masih wayang tradisi. Tetapi itu sesungguhnya sudah ada perubahan. Itu yang menurut saya kreativitas yang tidak merubah pokoknya, tetapi hanya merubah bagian-bagian tertentu, tetapi figurnya ya tetap masih. Yang sampai sekarang perkembangan karya saya itu sudah menggabungkan antara lukisan-lukisan yang wayang, yang tradisi ke bentuk-bentuk modern realis gitu. Jadi sudah seperti itu. Contohnya ya seperti kuda di belakang saya ini. Saya kira ini juga sebagai bagian dari proses perkembangan akhir saya. Tahun itu saya mendekati pensiun. Saya berpikir apa yang akan bisa saya lakukan dan apa yang bisa saya capai dengan cara seperti apa untuk mengisi kehidupan saya yang semakin pendek itu. Maka saya waktu itu kepikiran kuda. Kenapa kuda? Karena kuda itu larinya kencang. Jadi saya mengejar waktu deadline saya yang dipikirkan oleh Tuhan. Itu saya kejar semuanya dengan simbol-simbol kuda. Jadi saya berlari. Ketika di SD saya ditanya, siapa yang bisa bikin wayang? Nggak ada yang bisa kan? Yang ngacung cuma saya sendiri. Dari situlah mungkin awal prestasi saya. Tahun 2013 saya mendapat anugerah kebudayaan dari Bupati 2013. Terus kebetulan saya juga tahun 2013 itu masuk dalam buku Profil Seniman Budayawan Provinsi DI. Tahun 2018 saya mendapat anugerah kebudayaan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena saya konsisten dengan apa yang saya lakukan. Bagaimana saya membuat wayang tradisional dan mengembangkannya menjadi wayang-wayang dalam ungkapan visual baru itu. Melukis di atas kaca itu adalah media. Jadi memang awalnya saya adalah penata wayang karena
Ketika saya berubah ke kaca, sungguhnya ini juga termasuk kecelakaan juga, karena ketika saya dianggap bisa menata dan menyungging wayang itu bisa melukis di atas kaca. Nah, dari situlah saya menemukan juga teknik kaca yang seharusnya dilakukan, yaitu dari warna-warna yang tua dulu baru ke warna yang muda. Yang sungguhnya kalau saya bilang ya itu otodidak, karena kita menemukannya sendiri, karena tidak ada yang ngajarin gitu. Di awalnya saya itu melukis di kaca itu adalah ingin melestarikan pitutur Jawa, yang kemungkinan pitutur Jawa itu nanti akan hilang kalau petuturnya sudah tidak ada. Satu-satunya jalan ada saya membuat lukisan ini. Paling tidak nanti anak cucu kita tanya, "Oh, kok ada tulisannya apa toh?" gitu. Tikus mati ing lumbung. Ini juga ketika daerah di Indonesia itu terjadi langka makan, terjadi kelangkaan. Ketika terjadi kelangkaan, saya ingat sebuah petuah dari Melayu. Ayam jago mati di kandang sendiri gitu. Makanya saya kepikir, tikus bukan saya artikan sebagai koruptor, saya lambangkan sebagai anak kecil gitu. Lumbung Indonesia itu gemaripa, subur makmur, roh jinawi. Jadi semua itu mudah ditanam. Kenapa kok sampai kelaparan? Kenapa ini tidurnya di atas padi kan gitu? Kenapa sampai masuk angin, sampai dikerokin gitu, sampai kelaparan? Karena waktu saya membuat ini, banyak orang pemerintahannya yang buat yang bajunya seperti ini, dan DPR-nya yang pakai jas itu, wakil rakyatnya begitu, itu cekcok terus, tidak pernah kompak. Sehingga kelaparan terjadi di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Ini saya ingatkan aja waktu itu. Tetapi kan tidak mungkin saya sebagai pelukis mau demo di jalanan. Ya tak catat aja, tak gambar. Kalau ada orang seneng ya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada ya ini sebagai sebuah artefak, sebuah momen, sebuah catatan kejadian waktu itu gitu. Tidak ada orang tidak senang, tidak apa-apa. Tapi itu adalah sebuah kejadian yang waktu itu memang terjadi gitu. Ketika di Galeri Nasional ada open call itu saya coba ikut, ternyata lolos. Akhirnya tahun 2015 karya saya dikoleksi oleh Galeri Nasional. Senang banget itu. Ternyata karya saya ketika di dalam prosedur pemilihan itu ada selain sebagai pionir-pionir dalam pergerakan kesenian itu ada yang langka itu. Lah aku masuk yang langka itu gitu. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan anak-anak muda masih mau melestarikan seni tradisi, terus pemerintah ikut campur tangan dengan tindakan nyata. Aku berjalan biasa saja, mengalir saja, aku berkarya terus, sebab aku pikir saya punya pikiran begini, kalau Tuhan memberi jalan, dengan saya berkarya terus, maka itu nanti akan ada jalan. Tetapi kalau saya hanya mimpi untuk membuat galeri, tapi saya tidak pernah berkarya, galeriku mau tak isi apa? Kalau Tuhan menghendaki aku punya galeri, saya pikir mungkin akan ada jalan keluar. Mimpinya adalah bagaimana anak-anak saya masih mau menyinggung sedikit dengan seni tradisi. Tetapi seandainya tidak, mimpiku adalah kalau anakku tidak mau merawat lukisanku, saya minta untuk disumbangkan di museum.